teman-teman, pada bagian terakhir dalam proses keperawatan di tahap perencanaan asuhan ini, khususnya di spesifik di penegakan diagnostik keperawatan, saya mencoba untuk mengaitkan dengan standar nasional akreditasi rumah sakit ya, versi 1.1. Ini sebagai sesi tambahan di mana kita akan mencoba mengulas bagaimana sih penegakan diagnosis keperawatan jika dipandang dari standar nasional akreditasi rumah sakit versi 1.1. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah kita akan sama-sama memahami terkait dengan diagnostik proses dalam perencanaan asuhan sesuai dengan SNAR 1.1. Oke. Ceritanya seperti ini, teman-teman. Dalam SNAR 1.1 pada bab asesmen pasien halaman 99, di situ disebutkan bahwa perencanaan asuhan pasien terdiri dari 3 proses utama dan menggunakan metode IAR. Oke, itu titipan dari standar nasional akreditasi rumah sakit. Oke, apakah ini merupakan hal yang sulit bagi kita sebagai seorang perawat? Saya rasa sangat mudah untuk kita mensinkronisasi apa yang selama ini kita pelajari di bangku perkuliahan perawat dengan apa yang diminta oleh SNARS. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya IAR tadi merupakan hal yang cukup lumrah dan biasa kita lakukan selama praktek keperawatan. 1. Huruf I, informasi dikumpulkan. Kita sebenarnya langsung taktis dan nyambung sebenarnya dengan pengkajian awal atau istilahnya asesmen awal di SNARS ataupun asesmen lanjutan. Pasti kan informasi dikumpulkan, artinya kita melakukan pengkajian atau asesmen, baik itu asesmen awal atau asesmen lanjutan. Pengumpulan informasi menggunakan teknik wawancara, menggunakan observasi, menggunakan pemeriksaan fisik atau studi dokumentasi rekam medik. Kita akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, serelakan mungkin, seakurat mungkin, senyata mungkin informasi yang harus kita kumpulkan. Kemudian dari itu kita mengidentifikasikan karakteristik atau tanda gejala. Dari asesmen awal dan asesmen lanjutan tersebut, kita mendapatkan karakteristik atau tanda gejala. Ya. Kemudian setelah itu kita mulai membuat dan mendaftar daftar diagnosis yang potensial akan diangkat. Dari data-data asesmen awal dan lanjutan tersebut, kita pastinya akan menemukan masalah keperawatan yang potensial akan diangkat menjadi suatu masalah keperawatan. Ya. Kemudian mengumpulkan data tambahan ke daftar diagnosis potensial. Kita biasanya kalau di bangku perkuliahan membuat suatu tabel analisis data. Hal ini sangat bersesuaian dengan huruf yang kedua yaitu A. Analisis data dan informasi. Artinya, data-data dari asesmen awal dan asesmen lanjutan tadi kita lakukan analisis yang mana nanti akan mengarahkan ke suatu diagnosis keperawatan tertentu dari hasil analisis kita pastinya. Dari informasi-informasi atau data-data yang sudah kita kumpulkan di awal. Lalu kita beranjak untuk menentukan diagnosis keperawatan yang bersesuaian dengan pasien. Setelah kita melakukan penegakan diagnosis keperawatan, pastinya nggak selesai di sana. Kita harus menyusun rencana asuhan. Hal ini juga bersesuaian dengan huruf ketiga yaitu R, rencana disusun. Ya.
Dari diagnosis keperawatan yang ada tersebut, kita akan menentukan nanti luaran atau target kriteria hasil. Kemudian baru nanti memilih perencanaan atau memilih intervensi yang bersesuaian dan yang akan menyelesaikan masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan sesuai dengan tujuan atau kriteria hasil yang kita tentukan. Saya ulang kembali, diagnosis keperawatan yang sudah muncul atau ditegakkan akan kita tentukan luaran atau kriteria hasilnya mau bagaimana. Lalu kita pilihkan intervensi yang akan mencapai kriteria hasil tersebut atau tujuan tersebut. Proses ini dinamakan merencanakan asuhan dari masalah keperawatan yang muncul. Kemudian kita melakukan implementasi dari rencana yang sudah disusun. Kemudian kita melakukan evaluasi keberhasilan rencana perawatan tadi. Evaluasi yang dilakukan biasanya jika kita berbicara tentang evaluasi berkelanjutan masuk ke catatan perkembangan pasien itu disebut dengan asesmen ulang. Jika berbicara di ranah SNARS ada istilah asesmen ulang. Nah, begitu. Jadi statement awal saya yang saya bilang bahwa titipan SNARS yang ketika berbicara perencanaan asuhan harus terdiri dari 3 proses utama dengan menggunakan metode IAR, ini sebenarnya suatu hal yang sangat lumrah yang biasa kita lakukan dalam proses keperawatan. Sehingga tidak susah untuk disiplin ilmu keperawatan atau profesional perawat untuk menerapkan standar yang dititipkan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit yang harus dijalani oleh perawat profesional. Mudah-mudahan materi ini sedikit banyaknya mengulas terkait dengan kaitan antara proses keperawatan yang kita sinergikan dengan tuntutan dari SNARS. Sekian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk mahasiswa keperawatan dan perawat profesional teman sejawat kita di HAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.